Halo semua, kembali lagi sama Dasar dan kali ini saya mempunyai kesempatan untuk mewawancarai pihak detik.com dan kami akan mengajukan beberapa pertanyaan yang sifatnya informatif dan partner saya Sarah Sungkar sudah menyiapkan beberapa pertanyaan dan yang akan mewawancarai pihak detik.com. Oke, selamat menikmati. Awal sejarah jurnalisme online di dunia muncul pada tahun 1990-an setelah teknologi internet mulai dikembangkan. Di Indonesia, kemunculan media online pertama dimulai oleh majalah mingguan Tempo pada 6 Maret 1996. Dalam segi bisnis, Detik.com adalah salah satu pemain lama media online di Indonesia. Server Detik.com sebenarnya sudah siap diakses pada 30 Mei 1998, namun baru mulai online dengan sajian lengkap pada 9 Juli 1998. Detik.com adalah media online berupa portal berita pertama di Indonesia yang benar-benar menjual konten dan menerbitkan informasi secara update dan real time. Hingga saat ini, Detik.com menjadi portal yang paling banyak diakses. Keberhasilan Detik.com kemudian ditiru oleh berbagai perusahaan lain, seperti juga di internasional. Di Indonesia, perlumbaan internet dan media online jadi pesaing bagi media cetak. Sebagai bentuk reaksi, banyak media cetak yang kemudian juga membuat portal berita dalam versi online. Muncul Kompas Cyber, Media Indonesia, dan lain-lain. Juga muncul portal pesaing Detik.com seperti okedzone.com, Viva News, dan lain-lain. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Sarah Sungkar. Saat ini saya sedang berada di Detik.com. Dan saat ini saya sedang bersama Pak Nanang Supriyatna dari bagian Human Capital ya Pak? Ya. Oke Bapak, saya akan mulai dari pertanyaan bagaimana awal mula Detik.com. Ini sejarah tentang Detik.com. Jadi sebenarnya perusahaan ini namanya PT Agranet Multi Citra Cybercom. Perusahaan ini berdiri sekitar tahun 95. Awalnya perusahaan ini bukan bergerak di bidang media online. Kami dulu web services tahun 95. Dan 3 dari 4 pendiri perusahaan ini adalah wartawan. Pak Budiono dan Pak Yayan itu pernah di tabloid Detik. Beliau juga pernah di Tempo. Pak Abdurrahman juga di majalah Tempo ketika itu. Mereka di perusahaan di media yang dulu dibreeder sama pemerintah. Kemudian berpikiran udah kelihatannya media bukan tempat yang tepat untuk berkarir gitu. Karena setiap kali mereka membuat medianya dibreeder gitu. Dulu ada namanya SIUP, surat izin usaha penerbitan. Media diatur oleh pemerintah, oleh rezim Orde Baru ketika itu. Lewat Menteri Penerangannya, siapa? Harmoko ya. Mereka mendirikan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang web services. Klien-klien kami salah satu tukang bikin website. Dulu itu tidak banyak orang yang bisa bikin website. Sekarang ini anak SMP juga bisa bikin website gitu ya. Klien kami salah satu ya Klik BCA, kemudian Kompas.com. Jadi kalau bicara soal apakah Detik.com media online pertama, tidak juga. Media online sudah banyak yang muncul lebih dulu dibanding Detik.com. Bahkan perusahaan ini pernah ada klien yang minta dibuatkan media. Ketika tahun 98 reformasi muncul, banyak orang akan haus informasi yang benar-benar jernih ketika itu, karena media beneran dikontrol oleh pemerintah. Mereka yang melenceng sedikit bisa diperingati oleh pemerintah. Pendiri Detik.com ini merasa bahwa kelihatannya kita perlu membuat sebuah media online. Media online, kenapa media online? Karena media online sangat luas, tidak perlu surat izin segala macam gitu. Ide-ide ini coba ditawarkan banyak orang gitu. Salah satunya adalah pendiri Kompas pernah menawarkan, kami punya konsep mengenai media online, dan ditolak ketika itu. Jadi media online yang ada dulu hanya memindahkan versi cetaknya ke dalam versi online. Pak Budi dan tim pendirinya Detik.com ini berpikir bahwa kita perlu buat media online yang sifatnya breaking news, ada terus, yang berbeda, konsepnya jauh berbeda dengan cetak. Maka ide itu terus bergulir meskipun ada penolakan. Akhirnya karena kita menguasai teknologi, karena perusahaannya menguasai teknologi, cara membuat web segala macam, kemudian akhirnya diputuskan untuk membuat media online, media namanya Detik.com. Kenapa Detik.com? Karena formatnya pertama adalah breaking news, dan Detik adalah satuan waktu tercepat. Kemudian lahirlah Detik.com 9 Juli 98. Bisa jadi pendirian ini juga terinspirasi oleh karena dulu pendirinya pernah terlibat di manajemen di tablet Detik.
Tapi secara sejarah tidak ada kaitannya sama sekali antara tabloid Detik yang dulu dipimpin oleh Eros Jarot dengan media online Detik.com. 9 Juli kami hadir, server kami ketika itu di Amerika Serikat karena yaitu teknologi di sana lah, servernya di sana, dan ada perluasaan ketika itu. Kenapa kita taruh server sana juga supaya kontrolnya tidak dipengaruhi oleh kekuasaan pada saat itu. Jadi pada saat itu server masih di Amerika karena perkembangan internet di Indonesia masih berkembang ya. Kemudian saya akan beralih ke pertanyaan respon masyarakat saat itu terhadap Detik bagaimana? Detailnya saya tidak tahu persis, tapi media ini kan maju terus berkembang gitu ya. Dulu pengguna internet ratusan ribu gitu, sekarang sekitar 10 juta, dan kami tetap eksis. Artinya kami merasa bahwa kelihatannya kami media Detik.com ini ya diminati banyak orang gitu ya. Termasuk berarti itu cara Detik mempertahankan keberadaannya gitu ya. Maksudnya begini ya, seperti yang tadi Bapak bilang bahwa perkembangan internet kan terus dan terus orang yang mengunjungi Detik terus bertambah. Ini berkaitan dengan cara menjaga eksistensinya Detik. Nah, karena kami menggunakan format yang pertama, format online pertama yang bersifat breaking news, rupanya format ini disukai oleh masyarakat gitu. Pengunjung kami, traffic kami lumayan tinggi dan terus naik. Sekarang ini datanya, jadi kalau teman-teman lihat di Alexa, namanya alexa.com, situs pemerintah di Indonesia nomor 1 pasti Google, banyak orang mengakses Google. Dan Detik kemarin saya pernah melihat di urutan ke-5. Saya sekarang ini update banget, ini update alexa.com, Detik nomor 5, nomor 1 google.co.id, nomor 2 Google, nomor 3 YouTube, nomor 4 Facebook, nomor 5 Detik.com. Berarti artinya Detik ini berada di peringkat nomor 1 untuk website lokal dan media online nomor 1, website lokal nomor 1, website seluruhnya kami nomor 5. Jadi sebenarnya ini agak menyedihkan sebenarnya. Jadi kalau kamu melihat China misalnya nomor 1 bukan Google, Baidu, QQ.com, Taobao, Cina, Weibo. Kenapa mereka nomor 1 itu? Karena pemerintahnya memproteksi produk lokal gitu. Dan orang-orang lokal, orang-orang Cina lebih suka dengan produk lokal. Kita lebih suka buka Facebook, buka Google dan segala macam. Karena di sini terlalu bebas. Ya kami menikmati itu sebenarnya, dan kami membiarkan itu. Tentunya bisa jadi teknologi kami belum sangat jauh lebih di bawah Google gitu ya. Tapi ini juga jadi tanda gitu sebenarnya bahwa ini gambaran pengunjung kami saat ini ada 70 juta pengunjung Detik.com dalam setiap bulannya rata-rata. Setiap bulan ya? 70% diantaranya mengakses dengan cara mengetik Detik.com, www.detik.com. Ini artinya brand ini sudah kuat di masyarakat. Beda misalnya kalau kamu buka Facebook, buka sosmed, Twitter gitu misalnya, ada link tertentu, kamu klik beritanya ke sana gitu. Artinya bukan kesadaran penuh untuk mengakses website itu. Rata-rata orang mengakses Detik.com 4 halaman dalam satu harinya dan menghabiskan 2 menit dalam satu halamannya, dan menyisihkan waktu 8 menit untuk membaca berita, sport, lifestyle dan sebagainya. Dalam Detik.com ini ada berapa konten berita? Kami punya Detik News, politik, peristiwa, hukum, kriminal. Kami punya Detik Finance, ekonomi, bisnis, bisnis. Kami punya Detik Hot, infotainment. Kami punya Detik Sport, olahraga, otomotif, Detik Auto, Detik Traveling, Detik Food, makanan, Detik Health, kesehatan, Wallipop, 20 detik, Detik X. Kami punya aplikasi masak apa, makan di mana. Sayangnya yang belum ada bersama siapa. Mungkin itu kami kali Pak bisa dipikirkan. Ya lumayan banyak. Kami ingin media ini menjadi one stop service gitu ya. Orang mengakses, pengen tahu informasi apapun ada di tinggal buka Detik.com.
dari sekian banyaknya konten berita yang ada di Detikcom ini, mana yang paling diminati masyarakat? Pasti Detik News. Detik News, Politik ya. Islam. Lalu bagaimana segmentasi pasar Detikcom? Siapa pengunjung yang sering mengunjungi mereka ini? Apa dari kalangan 20-30 tahun, 30-40 tahun? Laki-laki ada 76% dibanding perempuan 24%. Kisaran usia 18 sampai 24 ada 12%, 25 sampai 34 ada 38%, kisaran usia 35 sampai 44 24%, 45 sampai 54 12%, makin tua makin sedikit. Kalau kelasnya seperti semua kelas, tapi gini, kelas menengah dan hingga ke atas ya, karena apa ya, tidak terlalu banyak orang yang kelas bawah yang bisa mengakses internet. Berapa jumlah reporter atau pembuat berita yang ada di Detikcom? Kami ada sekitar 200-an karyawan. Kalau dia 200-an wartawan kami yang tersebar di seluruh Indonesia. Dan itu update beritanya setiap? Begitu ada berita, update ya mereka. Kita nggak ada durasinya, misalnya setiap menit berapa kali, nggak ada. Begitu ada informasi, ada berita yang layak kita naikin. Wartawan kami juga punya beberapa wartawan di luar negeri. Wartawan benarannya, wartawan karyawan kami. Jadi masing-masing setiap orang punya namanya tanggung jawab terhadap kanalnya masing-masing. Nah, berita Detikcom sampai berita itu naik hanya melibatkan 3 orang. Di bawah berita, judul berita ada namanya reporter. Namanya ini berita tentang Lanyala bergerak dari Malaysia ke Singapura, ada namanya Aditya Fajar Indrawan. Aditya Fajar Indrawan sedang ada di Malaysia. Ini laporan dari Malaysia. Oh, langsung. Ya kan? Dia bikin berita. Kemudian berita itu dia kirim ke situ tadi yang di newsroom. Itu diterima oleh DLA yang pertama. Dia sebagai penulis. Jadi dia kirim berita, ada penulis yang merapikan tulisan itu. Kemudian ada satu strip lagi, 3 huruf di belakangnya. Terakhir adalah verifikator. Dia memverifikasi atau berita ini sudah benar atau ada kesalahan spelling atau tidak, alur beritanya, cara penulisannya segala macam. Nah, ya, ada editor, ada redaktur gitu kira-kira. Nah, sampai berita Detikcom itu naik hanya maksimal melibatkan 3 orang, reporter di lapangan, penulis dan editor, redaktur dan editor. Apa yang biasa atau sering menjadi kendala dalam pembuatan berita online? Kami sih melihat bahwa tidak ada kendala yang berarti. Bandingkan misalnya TV yang kemana-mana harus bawa kamera, bawa apa. Wartawan kami multifungsi, dia harus bisa ngambil gambar, ngambil foto segala macam. Kita dijadikan benchmark oleh banyak media online gitu ya. Ini soal kompetisi aja. Ya kendalanya soal kompetisi. Kadang-kadang kita juga perlu melakukan pendekatan dengan narasumber. Narasumber lebih suka di depan kamera gitu ya misalnya. Jadi kalau ada TV yang wawancara, dia segera temuin gitu. Kalau media online yang modalnya hanya handphone aja, di belakangin gitu ya. Padahal kami bisa jadi berita Detikcom, berita media online lebih cepat dibanding media TV. Dan berita kami bisa diakses kapan saja. Bandingkan TV yang hanya jam sekian, segmennya sekian, berapa detik segala macam. Kalau narasumber pengen menginformasi, harusnya media online didahului, Pak. Pertanyaan berikutnya mungkin ini agak sedikit sensitif, Pak. Kalau Detikcom ini cenderung ke pemerintah atau ke masyarakat? Kamu mandangnya gimana? Wartawan harusnya berpihak, iya kan? Pengertian independen juga ada relatif menurut saya. Wartawan harus punya keberpihakan, dan keberpihakan wartawan ada kebenaran gitu. Kalau pemerintah melakukan dengan benar, wartawan perlu juga berpihak kepada pemerintah ketika pemerintah itu benar gitu. Ketika masyarakatnya ada sesuatu, ada yang salah, misalnya berita soal ada bule dari Italia yang merekam di sekitar HI, mereka ngerekam jalanan di Tamrin itu kacau banget gitu, orang bahkan nggak teratur gitu ya. Kemudian ya
kita harus juga mengedukasi masyarakat. Ini nggak bener loh masyarakat yang kayak gini yang mau diatur segala macam. Kami merasa bahwa kami berada di keberpihakan, kami kepada kebenaran, kami ada di tengah. Bagaimana Detikom menghadapi komentar-komentar pedas yang biasanya suka disampaikan pembaca? Saya sering melihat ya, kalau dari media manapun kadang suka dibilang, wah ini media ini kok cuma menyampaikan berita-berita gak jelas begini atau gimana gitu. Kami sih terbuka ya, buat kami beberapa kali bahkan kami sering kali dicaci maki gitu ya. Sederhana misalnya MU, kalau MU main dan MU kalah, kami beritakan. Itu komentarnya macam-macam. MU menang maupun MU kalah, itu komentarnya macam-macam. Dan kami kadang-kadang sering kali diserang oleh MU haters atau MU lover gitu. Orang yang suka dengan MU atau orang suka. Dan kami beritanya agak naikin MU gitu, kami dibilang ini Detik Pro MU. Berita soal Jokowi, presiden kita, Pak Jokowi. Detikkom sering banyak orang sampai sekarang yang suka dengan Jokowi dan tidak suka dengan Jokowi. Banyak Jokowi lovers dan Jokowi haters gitu ya. Berita soal Jokowi kadang-kadang Detikkom dibilang bahwa ini Detik Pro Jokowi, atau kebalikannya, kadang-kadang kita lagi nyikat Jokowi, ini Detikkom benci banget dengan Jokowi. Kadang-kadang isi kebun binatang pernah masuk ke dalam komentar. Beberapa hal kalau dia tidak sadis ya kita biarkan. Ini bagian dari kritik. Kita menyediakan space untuk pembaca kami kita biarkan saja lah. Yang baik kita ambil, yang buruk ya kita abaikan, yang mengganggu kita hapus. Betul. Yang mengganggu kita filter gitu. Oke, ini pertanyaan terakhir, visi dan misi Detikom. Yang penting adalah sebenarnya bukan visi misi buat kami sebenarnya ada value, ada corporate value, ada nilai-nilai perusahaan yang kami anut. Ketika banyak perusahaan maju berkembang karena leadershipnya misalnya, karena manajemennya misalnya, karena pendirinya, fundingnya segala macam, kami maju berkembang karena kami punya value, kami punya nilai-nilai. Ada 5 nilai-nilai perusahaan ini yang semua orang semua orang dinilai oleh nilai-nilai perusahaan ini. Corporate value, core value. Pertama, cepat akurat. Kedua, kreatif inovatif. Ketiga, teamwork. Keempat, independent. Kelima, integritas. Semua orang di Detik harus sepakat dengan nilai-nilai ini. Semua orang di Detik harus bergerak dengan nilai ini. Ya kalau teman-teman menemukan gitu, misalnya wartawan Detikkom menerima amplop, laporkan ke saya. Insya Allah besok dia dipecat. Kami tidak mentolerir wartawan kami menerima amplop. Saya rasa cukup untuk wawancaranya, Pak. Terima kasih untuk waktunya. Oke, semuanya sekian wawancara dari kelompok kami. Semoga bisa bermanfaat untuk kedepannya. Sampai jumpa.